Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita terus meningkatkan takwa kepada Allah, menyampaikan syukur kepada Allah dan mengisi nikmat-nikmat Allah itu dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kegiatan kita di hari ini dimudahkan oleh Allah, diridhai oleh Allah, dan menghasilkan perkara-perkara yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mitra Persada, hari ini kita mulai dari surat An-Nahl, juz 14 ayat 92, ayat 92, 93, 94 itu termasuk 95 berkaitan dengan perjanjian yang Allah ambil kepada hamba, diantaranya janji untuk terikat dengan ajaran Islam. Kalau kita merusaknya, maka ibarat kita merusak tenunan. Jadi tenunan itu kan bikinnya susah, kemudian merobek-robek atau merusaknya sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi. Nah, orang yang terikat dengan ajaran Islam harus menjaga, harus memeliharanya sehingga dia tidak termasuk orang yang merusak janji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha tattakhiduna aymanakum takhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah innama yablukumullahu bih wala yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu, lan ojo ono sapa sira kabeh kalati iku kalati kaya wong wadon naqadot kang ngrusak sapa allati afsadat ngrusak ghazlaha ing tenunane allati ma ghazalathu, apa yang sudah ditenunnya. Jadi di kota Makkah itu sebelum ayat ini turun pernah suatu kejadian, seorang wanita itu pekerjaan hari-harinya itu hanya memintal, menenun gitu, tekun, telaten. Nah, merusak janji yang sudah diambil oleh Allah itu namanya seperti merusak, merobek-robek tenunan. Antakuna mimba dikuatin, saking sause kuat. Setelah tenunan tersebut sudah bagus, sudah kuat, angkasa halih halih rusak, bercerai-berai. Tattakhiduna, dadekake sapa sira kabeh aimanakum ing sumpah-sumpah sira kabeh dakholan itu merusak atau
belinjani. Jadi dakhala itu ma yudkhilu fisyai walaysa minhu. Jadi apa yang dimasukkan ke dalam sesuatu tapi sebenarnya bukan termasuk dari sesuatu tadi. Jadi bukan tempatnya. Nah, itu ibarat membuat kerusakan. Wong dudu wadahe kok diseni gawe kuwi. Diseni itu. Maka namanya justru merusak, menipu, mendurhakai, khoti'ah. Nah, ini jadi pertama Allah mengibaratkan jangan engkau seperti wanita yang sedang merusak tenunannya setelah kuat. Terus kemudian yang kedua dijelaskan begini, tattakhiduna aymanakum dakhalam bainakum. Kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian sebagai alat perusak di antara kalian. Bainakum ing dalam antara sira kabeh bi antangkuduha. Antakuna ummatan aili antakuna. Krana supaya ana sapa ummatun umat, jamaatun jamaah, hiya utai umat iku arba ai aksara luwih akeh min ummatin tinimbang saking umat kang liya. Ada kaidah ilmu tafsir itu kalau nakiroh diikuti dengan nakiroh, maka nakiroh yang kedua bukan nakiroh yang pertama, bukan yang pertama, yang kedua itu bukan yang pertama walaupun lafadznya persis. Ummatun antakuna ummatun hiya arba min ummah. Apalagi di sini arba kemudian min ya. Jadi kalian melakukan hal itu, melakukan perusakan seperti itu supaya apa? Supaya suatu kelompok itu lebih banyak dibanding kelompok lainnya. Jadi milih-milih. Ada istilah di dalam masyarakat Arab atau terutama zaman jahiliyah itu sumpah setia kepada kelompoknya, kepada kabilahnya. Innama yablu angin pestine nguji kum ing sira kabeh yahtabiru nguji sapa Allah kum ing sira kabeh sapa Allah yahtabiru ngujikum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan ma amarahu bi minal wafa. Perbuatan merusak janji yang sudah diambil oleh Allah, yaitu beragama Islam, kemudian dirusaknya, ini merupakan ujian. Jadi seseorang yang rajin ikut pengajian, rajin sholat berjamaah, rajin membaca Al-Quran, kemudian dia malas-malasan, nah itu namanya ujian. Biasanya sholat berjamaah, tapi ini beberapa hari tidak, ujian. Biasa mengikuti majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, ini tidak, kemudian tidak berhenti beberapa waktu. Nah, ini namanya ujian. Seperti merusak janji. Karena kita dengan memeluk agama Islam itu kan seperti terikat dengan janji kepada Allah. Janji untuk mengikuti syariat Islam. Namun demikian Allah memberi jalan keluar. Setiap kesalahan itu hendaknya diikuti dengan istighfar atau taubat. Supaya hendak merono-merono, supaya tidak berkepanjangan nasib dalam keadaan gelap yang penuh dosa itu. Liang dzuro al muti aminkum wal asi supaya Allah mengetahui siapa yang taat di antara kalian, di luar orang yang durhaka. Au yakuna ummatun hiya arba liyang dzuro atufuna amla.
Jadi ujian dari Allah itu bermacam-macam. Ada sakit, ada anak nakal, istri atau suami beling, bisa juga berdosa itu berbuat durhaka, itu nyolong, mencuri. Berbuat dosa itu meninggalkan sholat walaupun hanya satu waktu. Maka kembali seperti di dalam penjelasan pertemuan kita sebelumnya, yang jadidis safinata, perbaharui perahu, supaya kalau mau untuk berangkat jauh itu sudah aman. Mobil, motor itu kalau mau dinaiki ya diperiksa banyak kempes apa, kurang apa enggak anginnya, belnya bunyi apa tidak, lampunya nyala apa tidak, dicek begitu. Karena kalau sudah di jalan kan sudah tidak sempat ngecek. Maka sebelum perjalanan, jadidis safinata, perbaharui perahumu, walayu bayinanna. Nah ini ujian dari Allah itu kalau lulus maka ya berakibat baik, kalau tidak lulus ya berarti berdosa. Tidak ujian, tidak ini kelulusan dalam hal mengikuti ajaran Islam. Misalnya meninggalkan sholat, kan mendapat ujian gitu. Orang meninggalkan sholat berarti kan dapat ujian, padahal dia seorang muslim atau mukmin. Nah, seperti itu nanti pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban. Walayu bayinan nalan yakti bakal mertelaake sapa Allah lakum kanggo sira kabeh yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat ma ing barang kuntum kang ana sapa sira kabeh fihi ing dalem ma iku takhtalifuna pasulayan sapa sira kabeh fit dunya ing dalam dunya. Jadi nanti Allah menjelaskan itu dalam rangka meminta pertanggungjawaban manusia. Maka dalam syariat kita, syariat Islam, kalau meninggalkan sholat karena tidur atau lupa, ketika ingat itu langsung disahur. Lah ingatnya itu sehabis sholat subuh, ya tetap disahur sehabis subuh itu. Katanya sholat subuh tidak boleh sholat setelahnya, yaitu yang umum. Tapi ada pengecualian, yaitu lisababin, karena ada sebab. Sebabnya apa? Karena punya hutang belum sholat, maka dikerjakan di sembarang waktu boleh karena nyaur hutang itu dianjurkan segera ya. Masuk segera itu kalau punya anak, sudah ada yang nanyain, ya kalau bisa lekas saja dinikahkan. Tentu melihat umurnya, pendidikannya, keahliannya, ya, keterampilannya. Mitra bersada, kemudian walau sya'a lan lamun ngersakaken sapa Allahu Gusti Allah laja'ala yakti ndadekake sapa Allah kum ing sira kabeh ummatan ing umat wahidatan kang sawiji ahla dinin wahidin. Jadi kalau Allah berkeinginan, kalau Allah mau, niscaya manusia ini semuanya beragama Islam. Wah, podo sholat kabeh, podo poso kabeh, podo bayar zakat, podo haji. Begitu. Tetapi Allah tidak menginginkan seperti itu. Maka manusia diberi akal, diberi kemampuan untuk menilai ini baik atau buruk, maka harusnya memilih ajaran Islam. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala. Ketika kita masih di dalam kandungan ibu kita, sudah berjanji kepada Allah, mengakui bahwa Allah itu pencipta, Allah itu ada, Allah itu yang harus disembah. Walaki yudillu,
lan tetapine nyasarake sapa Allah man ing wong yasa kang ngersakake sapa Allah wa yahdi lan nuduhake sapa Allah man ing wong yasa kang ngersakaken sapa Allah. Tapi Allah memberi hidayah seseorang kepada yang lain tidak diberi. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman, yang dikaruniai pikiran dan kemauan untuk berbuat baik. Kadang-kadang berbuat baik itu semangat kalau ada temannya, kadang-kadang tidak seperti itu. Yang penting tetap semangat, tetap semangat. Sebenarnya ajaran Islam ini sangat mudah, sangat mudah. Sholat itu tidak bisa berdiri dengan duduk. Haji tidak bisa haji karena nggak ada uang. Ya tidak wajib haji, tidak usah ngengkel. Poso itu loh, kalau ada uzur, ada alasan yang syar'i, sakit keras yang dikatakan dokter sebaiknya bapak nggak usah puasa, maka kita nggak usah puasa. Tapi kalau puasa kan nanti nyaur. Kalau haji nggak bisa melaksanakan karena nggak punya uang, nggak usah nyaur. Zakat juga begitu, membayarnya kalau sudah memenuhi syarat, yaitu 1 nisab. 1 nisab itu ukuran minimal yang mewajibkannya untuk dizakati. Ini beda-beda ya, antara emas, perak, kemudian zakat-zakat yang lain ya. Mitra bersada, Allah senantiasa menguji kita. Kalau Allah berkeinginan, niscaya kita ini satu padu, satu pendapat, satu agama. Tetapi Allah tidak menghendaki. Maka manusia dengan akalnya itulah hendaknya melihat, oh ini baik ternyata. Minum berdiri dengan duduk aja tidak sama. Tidur tengah malam baru tidur dengan tidur sebelumnya tengah malam, misalnya maksimal jam 11 malam, itu akan beda hasilnya. Demikian juga orang yang sholat dengan baik, berjamaah, diikuti dengan wiridan, lain dengan yang tidak berjamaah, yang wiridnya sedikit, yang tidak diakhiri dengan doa, tidak diimbui dengan sholat-sholat sunnah setelah atau sebelumnya, akan beda. Orang yang bersedekah itu ya, infak, baik itu sedikit atau banyak, beda dengan orang yang tidak infak sama sekali, yang tidak sedekah. Berkali-kali saya alami ya. Kemarin yang terakhir itu, yang sebelumnya terakhir ya, ngasih ke seseorang untuk ini, ternyata besoknya saya diganti, besoknya diganti, dan gantinya lebih banyak. Masya Allah, masa begini ini tidak tertarik dengan sedekah ketika hati kita ini terlintas begitu ya, langsung aja keluarkan sedekah. Itu namanya ikhlas. Tapi lagi mikir-mikir gimana, nanti ya kalau tidak termasuk ikhlas ya nggak akan diganti. Walatus alunna lan yakti bakal den takoni temenan sira kabeh yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat su'ala tabkitin ing pertanyaan sing menghinakan. Jadi pertanyaan di hari kiamat itu, permintaan pertanggungjawaban itu dalam rangka menghinakan yang ditanya. Amma saking barang kuntum kang ono sapa sira kabeh iku tak malu nang lakoni sira kabeh litujazau alaihi, supaya den wales sapa sira kabeh alaihi ing atase ma. Ibaratnya kalau kita nyubit satu kali ya nanti dibalas dengan dicubit. Kalau berbuat salah
dan tidak diikuti dengan istighfar atau taubat, maka akan dibalas ya. Jadi itu berdasarkan keadilan. Lain lah di dunia dengan di akhirat. Kalau di akhirat adil tenan, sing lakoni ya dibalas. Kalau di dunia kan belum tentu seperti itu. Wala tatakhidu lan ojo ndadekake sira kabeh aimanakum ing pira-pira sumpah sira kabeh dakholan ing rusak bainakum ing dalem antarane sira kabeh karrara bulan baleni sapa Allah hu ing dawuh takkidan krana kanggo nguatake fatazilla mongko kepleset apa kodamun delamaan sikil ai aqdamukum pira-pira delamaan sira kabeh an mahajjatil islami saking penghujahan Islam ba'da tubutiha ing dalam sause den kokohake mahajjatul Islam ba'da istiqomatiha alaiha. Jadi kalau kita sudah masuki ajaran Islam, kemudian kita merusaknya, kita melinjani, ora gelem salat dan seterusnya, poso Ramadan ndak gelem poso, maka itu ibarat merusak sumpahnya masing-masing. Itu akan menjadikan terpeleset dari mahajjatil Islam setelah kuat. Jadi akan ditanya, akan diterima balasannya. Namanya tidak mengikuti sumpahnya. Kalau kita ini sudah beragama Islam berarti kan harus sholat, harus puasa gitu kan, puasa Ramadan. Nah kalau itu nggak dilakukan, maka kalau orang Arab mengatakan kasul. Orang Islam yang tidak mau sholat itu namanya kasul, panjang sunai. Artinya orang yang sangat pemalas, aras-arasan. Kalau kita bicara tentang aras-arasan atau malas, ini semua orang mengalami. Tapi kita ini melatih, berusaha, semangat, karena sudah merupakan janji kita kepada Allah. Wa tadzuku lan ngrasakake sira kabeh asu-a ail adzaba ing siksa bima sebab barang sodatum kang ngalang-alangi sira kabeh an sabillah saking dalane Allah. Apa itu? Kalian akan merasakan siksaan sebagai balasan dari perbuatan salah kalian karena kalian menghalangi dari jalan Allah. Artinya menghalangi dari memenuhi janji tersebut atau sumpah tersebut. Menghalangi gimana toh? Yaitu berbuat keliru tadi. Ya, sholat tidak sholat, ya, puasa tidak puasa. Itu namanya bukan menghalangi orang lain, menghalangi diri sendiri dari memenuhi al-ahdu ay man wafa'il ahdi, saking memenuhi janji, nuhoni janji. Walakum lan iku tetep kedue sira kabeh apa adzabun siksa azimun kang agung fil akhirati ing dalem akhirat. Wala tastaru lan ojo amrih ngijoli sira kabeh bi ahdillahi kelawan sumpahe Allah samanan ing rega kalilan kang kidik minat dunya saking dunya. Jadi dunia ini menurut Allah itu sedikit sekali. Kita nanti di akhirat juga merasa begitu. Wah, duniaku hanya ternyata kau aja dibanding akhirat. Akhiratnya lah yang besar. Yang besar, yang lebih penting. Maka di sini disebutkan jangan menukar janjimu kepada Allah itu dengan duniawi, dengan samanan kolilan, harga yang sangat rendah duniawi ini. Tidak boleh. Kalau bisa ya
misalnya ceramah atau apa ya, ndak masang tarif lah. Nah itu yang bagus ya. Innama andallahi angin pestine ana sandinge Gusti Allah minasa rupane saking ganjaran huwa utawi sawab iku khairun luweh bagus lakum kanggo sira kabeh mimma saking barang tinimbang saking barang atau mimma saking barang fid dunya ing dalam dunya ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku ta'lamuna ngerti sapa sira kabeh. Nah, supaya selalu mengerti maka diadakan majelis-majelis ilmu untuk mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Orang itu memang kadang lupa. Maka diingatkan dengan informasi baru. Sebenarnya informasi itu sudah pernah dilakukan, tetapi sudah pernah diterima dan seterusnya. Tetapi diperbaharui, diulang lagi supaya menjadi ingat, menjadi bersemangat. Ya seperti orang menghafal Al-Quran itu kan ya penggawaannya malas, tapi diingatkan oleh gurunya, ayo sudah waktunya ini jadwalnya mengaji, dia semangat gitu karena ada yang mengingatkan. Kalau jar-jaran ya tidak selesai-selesai. Ini diteruskan dengan Masya Allah. Ma indakum ma utai barang indakum kang ana sandinge sira kabeh minat dunya rupane saking donya iku yang fadu yafna bakal sirna wa malan barang lan utai barang indallahi ana ngarsane Gusti Allah iku batin tetep walaya jaziyanna lan bakal bales temenan sapa Allah alladzina ing wong akeh sobaru kang sobar sapa alladzin alafa ing atase nuhuni janji yang tadi disebutkan tadi ajrahum ing piwalese alladzin bi ahsani ma kelawan kang piwales kang luwih bagus kelawan sak bagus-baguse barang kanu kang ana sapa alladzin iku ya'maluna nglakoni sapa alladzin. Nah, ini di sini ada rumus ma innama indallahi ma indakum yafna yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisimu itu akan sirna. Duit, bondo, liane, mobil, rumah akan sirna. Akan habis, akan ditinggal dan seterusnya. Tapi amal tidak ditinggal. Nah, kalau apa yang ada di sisi Allah itu abadi, berupa balasan, pahala, berupa kehidupan yang bahagia di akhirat itu abadi. Maka orang yang menikah itu kan diminta berapa tahun sekalian berumah tangga nanti sampai meninggal. Dijawab ya sekitar sekian tahun. Nah, itu harus punya target. Terus targetmu, visimu, hidup ini apa? Ya, visi hidup adalah akhirat. Akhirat yang sebelah kanan itu surga, yang sebelah kiri neraka. Kemudian diisi dengan misi-misinya, ya berkata-kata yang baik, dekat dengan Allah, ya, banyak bersedekah dan seterusnya. Nah itulah. Jadi istilahnya ada pohon, kemudian ada cabang-cabangnya. Itulah mitra persada. Sekali lagi, apa yang ada pada kita akan hilang, habis. Apa yang ada di sisi Allah akan abadi. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.